diatur tempat duduknya. Kalau ada ke depan biar yang datang akhir tidak mempunyai tempat tidak usah bergerak. Pada akhir surat Yasin, surat ke-36, kita lanjutkan mulai ayat 69. Semoga pagi hari ini bisa selesai sampai akhir ayat 83. Surat Yasin surat 36 ayat 69. Sudah ketemu Bapak Ibu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayya Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya, kita pahami dulu dua ayat. Ini konteksnya begini. Pada masa Al-Quran diturunkan, itu di dunia pada umumnya dan di Mekah dan sekitarnya khususnya, itu orang sedang gila-gilanya pada syair. Jadi setiap tahun juga ada lomba syair. Nanti syair yang terpilih merasa sangat terhormat. Kemudian syairnya itu dipajang di Ka'bah. Jadi dianggap apa itu si lomba yang paling bergengsi. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul, dan Nabi menerima wahyu dari Allah melalui malaikat, orang-orang Quraisy menganggap yang disampaikan Nabi itu adalah syair. Jadi menganggap itu Nabi itu sebagai penyair. Ini yang sama sekali nggak betul. Karena kalau syair itu hanya hasil kreasi antian pemikiran orang. Sedangkan Al-Quran itu semuanya wahyu. Suaranya, bacaannya, susunannya, maknanya, semuanya wahyu. Maka untuk meyakinkan itu Allah berfirman, wa ma 'allamnahu syi'ra, dan tidaklah ngalamnahu, nanya kembali kepada Allah, tidaklah kami Allah itu mengajarkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad itu syair. Jadi Allah tidak mengajarkan Nabi
itu syair. Wamayang bagilah, dan penyair tidaklah layak bagi Nabi. Nabi bukan penyair, Nabi bukan syair. Jadi sama sekali tidak betul yang selama itu dihembus-hembuskan, diisukan bahwa Nabi itu tukang syair, bahwa Nabi itu ahli syair. Jadi katakan bahwa yang bagilah tidak layak, tidak pantas kalau Nabi itu sebagai penyair. In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah zikr, pelajaran, dan kitab yang memberi penerangan, mubin, kitab yang menjelaskan, ya, kitab yang menerangkan, kitab yang menjadi pedoman itu, menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia. Jadi bukan sekedar hobi, bukan sekedar kesenangan, bukan sekedar seni. Memang peradaban Islam itu kaya dengan seni, tetapi Al-Quran bukan sekedar syair. Al-Quran itu pelajaran, zikr, peringatan. Al-Quran itu adalah kitab yang memberi penerangan. Ini yang hak, ini yang batil, ini jalan Allah, ini yang bukan jalan Allah. Kenapa Nabi dan para sahabat setelah mulai menerima wahyu itu hidupnya berubah total? Itu karena Quran itu wahyu. Kenapa yang zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah, yang saling memperlakukan satu dengan yang lain, kemudian menjadi berubah total, menjadi hanya satu saja yang diinginkan, untuk menjadi hamba Allah, mengesahkan Allah. Jadi seluruh yang ada pada Nabi dan para sahabat itu semata-mata lillah, bukan yang lain-lain. Kalau misalnya itu Allah menuntunkan supaya berbagi, supaya adil, supaya jujur, bahwa itu membawa kemakmuran, bahwa itu membawa kemuliaan, iya. Tapi semua itu dalam rangka untuk lillah, dalam rangka kebanggaan diri kepada Allah. Nah ini yang sekarang ini sulit, bahwa obat kita, hidup kita, bernapas kita, bergerak kita, tangan kita, kaki kita, indera kita, seluruh tubuh kita bisa nggak bergerak atau tidak bergerak? Itu karena Allah, jangan karena manusia. Ini betul-betul coba mari sama-sama kita cermati dengan teliti. Ya hidup di dunia ini sangat sebentar. Jangan hidup yang sebentar itu hanya diisi dengan gula-gula duniawi, hanya sekedar yang terkait dengan prestis, yang terkait dengan tingkat sosial, yang terkait dengan kedudukan. Di dunia ini yang pokok adalah bagaimana menyiapkan diri untuk hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di alam akhirat. Ini persoalan yang tidak mudah untuk betul-betul lillah, sampai orang-orang Quraisy, para kepala suku, para pembesar itu malah menuduh Nabi sebagai penyair, bahwa yang disampaikan Nabi adalah syair. Sama sekali bukan itu. Yang disampaikan itu semuanya adalah wahyu dari Allah, dan wahyu itu sebagai dzikr. Ya, Pak Nabi Rotan Paul Mukmini, bahwa yang disampaikan Nabi
Nabi itu adalah Quran. Quran yang menerangkan, Quran yang menjelaskan, Quran yang memberi tuntunan hidup. Liyungdiro man kana hayya, liyungdiro supaya Nabi dengan Al-Quran itu menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan orang-orang yang rohnya, yang jiwanya, yang mata hatinya sudah mati. Diri manusia itu seperti bumi, wahyu seperti air hujan. Bumi yang mati dihidupkan dengan air hujan. Roh manusia, jiwa manusia, nyawa manusia yang tidak dituntut oleh wahyu itu cenderung untuk berbuat tidak baik. Maka setelah disiram dengan wahyu, dengan Quran, itu bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa berkembang, bisa membuahkan buah terus menerus. Yang buahnya itu dirasakan oleh umat manusia. Mulai dari yang namanya ayat-ayat yang turun pada Baru Mekah, hampir semuanya masalah akidah. Itu akalnya, itu fondasinya. Syariat itu pohonnya, batang tubuhnya, akhlak itu buahnya. Maka kenapa menanamkan akidah fondasinya itu lama, sampai 13 tahun? Karena di situ yang membedakan. Yang membedakan iman atau tidak beriman. Kalau ada iman, baru ada amal soleh. Tidak ada iman, tidak ada amal soleh. Nah sekarang itu belajar Islam maunya instan, hanya berapa kali pertemuan itu, dibikin program ini terus dapat sertifikat, dapat ijazah, habis itu ya sudah. Loh, Nabi saja orang yang paling cerdas itu perlu 13 tahun untuk akidah, untuk keimanan. Nah sekarang hanya diatur berapa kali pertemuan itu. Apa betul kita tuh lebih cerdas dari Nabi? Apa betul kita tuh lebih hebat dari Nabi? Yang Nabi aja dididik langsung oleh Allah masalah keimanan perlu 13 tahun. Kok kita hanya sebagai samping? Tidak bisa akan kuat akarnya, akan kuat akidahnya. Nah karena akarnya tidak kuat, akidahnya tidak kuat, begitu tumbuh dibebani dengan syariat, ya rontok semua, hancur semua. Belum sampai mengeluarkan buahnya, belum membuahkan akar. Nah, kenapa sekarang orang Islam kok isinya cuma saling berebut, hanya masalah duniawi? Itu akarnya pada akidah. Kenapa? Kalau Nabi, para sahabat, para soleh begitu dapat amalan, itu sangat takut, sangat khawatir kalau nanti tidak bisa melaksanakan amal itu dipanggil besok di akhirat. Tapi kenapa orang sekarang kalau tampilin merasa bangga, merasa hebat, merasa paling dipercaya? Bukan sebaliknya. Ini kan jadi terbalik-balik. Bapak Ibu, saya kira pernah itu sih memahami bagaimana sejarahnya Umar bin Abdul Aziz. Iya kan? Ini salah satu contoh orang yang mendapat amalnya saking khawatirnya, adalah seluruh hidupnya untuk fisabilillah. Jadi mestinya orang-orang yang terpilih itu harus banyak mikir, harus banyak ingat pada Allah, khawatir nanti kalau nggak bisa melaksanakan amanah. Yang kebetulan belum terpilih seharusnya bersabar dan bersyukur
Sehingga besok tanggung jawab di hadapan Allah itu lebih ringan daripada yang terpilih. Bukan sebaliknya, yang terpilih merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi. Dibuktikan dulu dong. Jangan-jangan nggak ngerti Quran, gimana mimpinnya? Nggak tekun memahami Quran. Nah kalau Nabi, para sahabat begitu juga dari Nabi, itu sudah siap segalanya. Nabi dapat bawa angin. Nah sekarang terpilih nggak punya kesiapan, nggak punya waktu, nggak punya power, nggak punya wibawa. Tiap hari kerjanya rutinitas. Apa yang bisa dipikirkan untuk menyelamatkan umat? Dan tiap hari belum selesai dengan dirinya sendiri. Tiap hari sampai pagi sampai sore masih sibuk ngurusin pekerjaannya. Terus ngurus umatnya kapan? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Makanya kenapa dulu para sholat itu kebanyakan jadi saudagar, jadi pengusaha, tidak swasta, karena merdeka. Karena waktu sepenuhnya untuk lillah. Coba sekarang rata-rata yang terpilih itu pegawai, dari pagi-pagi terus ada di lembaga pendidikan. Lalu sampai sore, kapan mikir gitu? Oleh rapat koordinasi, mohon maaf ya nggak kerja aja nggak bisa. Tiap hari begitu. Kenapa tidak mau berubah pikirannya? Kenapa nggak bisa memikir orang yang punya perwakilan waktu, yang punya power, yang punya kesempatan? Kenapa sih tidak semua kekuatan itu kok masih sangat kecil? Nggak suka bersama-sama, ayo bareng-bareng gitu. Yang ada itu masih sangat kecil, maka semuanya harus diberdayakan. Bahwa kemudian ada persepsi, ada satu dua yang dianggap mungkin kurang excellent, kurang hilang, itu kan proses kita. Kita semua dalam proses untuk semata-mata lillah, untuk mukhlisina lagi. Maka dalam dinamikanya, ya wajar kalau ada hal yang barangkali berbeda persepsi. Itu mestinya untuk memperbaiki. Ini tadi katanya liyung diro mangkana. Jadi Nabi dengan wahyu Al-Quran itu untuk memberi peringatan, untuk menghidupkan jiwa yang mati, roh yang mati yang hidup semua serba dunia, serba musyrik, itu disiram dengan wahyu menjadi hidup, menjadi serba hilang. Wajahnya kalau kamu ngelawat kafiri, dan supaya Nabi dengan wahyu Al-Quran itu supaya pasti ketetapan terhadap orang-orang kafir. Jadi dilakukan dengan sangat gamblang. Ini loh kalau kafir, kalau mengingkari kebenaran Nabi, kebenaran Al-Quran, kebesaran Allah, kalau mengingkari ada kehidupan besok di akhirat, itu namanya orang Kristen, namanya orang yang dolim, namanya orang yang kafir. Itu nanti begini dijelaskan semua di Quran supaya itu paham. Jadi kufur itu karena kemauan sendiri, karena disengaja, yang biasa diamali oleh tidak mau menyediakan waktu, tidak mau memberikan kesempatan untuk memahami tuntunan Allah. Itu awal mula dari kufur itu. Makanya orang-orang yang kufur itu yang memang tidak mau memahami pahami. Kalau memahami bukan dalam internalisasi, secara bertahap akan terkikis kekufurannya, akan berubah menjadi iman. Kita lanjutkan berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum. Awalam yarau anna khalaqna lahum Mimma amilat aydina an'ama
kuasa. Kekuasaan Allah itu salah satu cara bagaimana memperkuat akidah keimanan Nabi dan para sahabat. Itu dengan terus-menerus difirmankan tentang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segala-galanya. Amalan yarau, apakah tidak mereka perhatikan anak lahum bahwasanya Allah yang menciptakan bagi mereka mimma amilat aidina an'amaha, yaitu binatang-binatang ternak. Yang binatang ternak itu yang Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah sendiri, lalu mereka menguasainya. Jadi binatang ternak itu Allah yang menciptakan, tapi Allah menciptakan diperuntukkan untuk manusia. Jadi Allah menciptakan seluruh yang dibutuhkan manusia, termasuk binatang ternak, termasuk seluruh isi alam semesta ini untuk manusia. Maka di surat Al-Baqarah bagus banget berkata, bukan lagi orang-orang mafil ahli jami'ah. Dia Allah yang menciptakan seluruhnya ini untuk kamu. Itu supaya disyukuri jami'ah. Ini Allah menyatakan, tidak akan memperhatikan bahwa Allah semata, Allah sendiri yang menciptakan binatang ternak itu, nggak ada yang bantu yang itu. Tapi itu digunakan untuk dikuasai oleh umat manusia. Jadi mereka kembali kepada umat manusia. Wa ta'ala lahum wa minha rahuhum. Dan kami menundukkan dalamnya Allah menundukkan binatang-binatang ternak tadi. Wa minha rahuhum, sebagiannya menjadi kendaraan mereka. Rukubuhu, binatang ternak sebagian menjadi kendaraan, menjadi alat angkutan. Ini zaman Nabi dulu pernah diturunkan loh, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang angkutan pakai pesawat terbang, atau sekarang pakai kereta, atau pakai mobil, pakai tronton, itu sekarang. Tapi ini ketika Al-Quran diturunkan. Jadi ketika itu alat transportasi yang paling tua itu binatang. Ya, ada kuda, ada unta, ada gajah. Bapak Ibu ketika mungkin seusia saya, lahir awal tahun 60. Dulu tahun 60 itu jarang-jarang ada mobil di kampung-kampung. Alat apa-apa itu pakai sapi, gerobak, kemudian kuda, ditarik pakai kuda. Saya ingat dulu masih waktu kecil ketika diajak bapak itu ke pesantrennya waktu kecil di Ngawi sana. Itu belum ada mobil. Nah itu yang ditarik kuda itu, ya kan? Ini awal tahun 60-an dulu. Nah kemudian yang digunakan untuk transportasi, digunakan untuk garap sawah, ada pakai sapi, pakai kerbau kan? Nah ini jadi Allah berfirman, faminha rohubuhu, sebagian dari binatang tadi untuk kendaraan. Makanya kenapa suatu ketika ada sekolah luar biasa gitu kan? Aisyah tanya, itu suara apa? Kok gemuruh begitu? Ada sahabat yang dengar ditanyakan, kok apa? Aisyah tadi dengar. Yang ini itu kafilah dagang. Kafilah dagang. Namanya siapa? Yang pedagang puluh zaman itu siapa? Abdurrahman
Fir'aun. Itu kafilah dagang Durban Fir'aun. Malah saya katakan, pokok yang disampaikan Nabi, yang dikatakan Nabi bahwa dia akan masuk surga dengan cara merangkak. Nah, saat itu coba-coba nyampaikan pada Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf. Tadi Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Rasul mengatakan bahwa kamu masuk surga dengan cara merangkak. Nah, kalau nyadari mungkin ini salah sebabnya kenapa ya dengan merangkak seluruh kafilah dagangnya dimasukkan ke Baitul Mal. Karena sadar hidup ini itu sangat sebentar, yang pokok itu besok di akhirat. Hanya sekarang malah sebaliknya, wis sungguh-sungguh masuk surga dengan cara merangkak, wis kapok ada surga meneng. Ini sahabat yang sudah dididik selama 13 akidahnya, itu dari sahabat lillah sahabat akhirat itu. Jadi kafilah dagang ketika itu menggunakan onta, menggunakan kuda. Terbanyak banyak ulun dan sebagian mereka makan. Dan jadi daging kan di Afrika, di Asia Barat, Timur Tengah sekitarnya itu makan daging nggak seperti kita. Kita itu kalau makan daging kan sedikit-sedikit itu kan. Satu kambingnya kan bisa untuk sekian banyak orang kan. Lain di sana satu kambing hanya berapa orang tuh habis. Mungkin 3 orang, 4 orang satu kambing gitu. Kita satu kambing bisa satu RT kan. Kadang lebih gitu. Jadi kontennya berbeda. Coba mana Quran dikontenkan ketika Al-Quran ini diturunkan dan mudah paham kita itu dulu. Itu caranya begitu. Walaupun pihak mana itu bahasa dan mereka memulai padanya manfaat dan dari minuman. Coba itu kalau ya yang namanya susu dari, kalau sekarang di sini susu dari kambing, dari sapi ya. Kalau di sana dulu ada memang kambing kan tidak suatu ketika Rasulullah dengan salah satu sahabat itu Abu Bakar Umar pergi di padang pasir. Itu luar biasa panasnya, luar biasa hausnya. Kemudian ada anak yang kebalakan kambing minta, itu kambingnya bawa sini. Dia bilang, ini kambingku nggak bisa keluar susunya. Terus udah bawa ke sini gitu. Terus Rasulullah berdoa, kemudian ternyata itu terus keluar susunya dari kambing itu. Kemudian ini mencari batu dan berkomentar dulu. Nah itu benar kan? Ternyata bisa cukup untuk Nabi, satu sahabat sama pembayarnya. Ya maka di sini itu apa namanya? Itu warasani dan minuman. Nah, dulu waktu SD katanya 4 sehat 5 sempurna. Salah satunya apa? Susu. Kenapa sekarang banyak stunting? Ya ibu-ibu dari nggak mau menyusui putra putrinya, bolak-balik jadi sosialita. Yang seharusnya anak ini dapat susuan ditinggal arisan, ditinggal rapat, ditinggal kampanye gitu loh. Dengan sekarang kan ibu senangnya kampanye. Itu jadi keturunan manusia nggak bilang pokok-pokok. Itu salah satu sebab stunting. Apalagi yang turun, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Ini karena gini, masa itu sistem curriculum sudah banyak berubah. Kenapa banyak berubah? Karena sudah sekian ratus tahun di Nusantara ini umat Islam
dijauhkan dari kita sucinya. Sehingga nanti kalau kita semua mulai tekun, paling tidak 2,5 tahun, syukur 3 tahun, ini loh tekun memahami Quran, insya Allah akan mulai lagi. Roh jiwa kita akan hidup kembali. Kenapa? Karena wahyu itu seperti air hujan. Roh kita akan tumbuh subur itu loh. Jadi perlu waktu supaya tuntas memahami Quran. Tapi nih bisa teko, pintu teko, pintu teko, papat teko, nggak ada paham Quran kapan? Iya kan? Ini kalau kita nggak sungguh istiqomah nggak bisa paham. Makanya harus sungguh-sungguh. Itu. Maka wajib min dunillah. Tapi anehnya mengapa mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, sembahan alihan, sebetulnya lalu yungsoru. Nah, bagaimana mereka itu dapat pertolongan kalau mereka mensekutukan Allah? Ada sembahan-sembahan selain Allah. Ya, ada tempat sedikit biar kita selesai, waktunya berjalan sangat cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastati'una nasrahum. La yastati'una nasrahum. Wa hum lahum jundun muhdarun. Wa hum lahum jundun muhdarun. Fala yazunka qawluhum. Fala yahzunka qawluhum. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yarau insanu anna khalaqnahu min nutfah. Awalam yarau insanu anna khalaqnahu min nutfah. Fa idza huwa khasimun mubin. Fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah. Qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah. Wa huwa bikulli khalqin 'alim. Wa huwa bikulli khalqin alim. Ya, kita baca dulu. La yastati'u nasrahu. Sembahan-sembahan selain Allah, berhala-berhala itu, la yastati'u tidak akan pernah bisa nasrahu menolong kamu. Walau jundu dulu yang kau gadang-gadang kau siapkan menjadi jundu, menjadi tentara, yang disiapkan menjadi mudoro, jadi penjaga mereka, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Fala yazunka qawluhum, oleh karena itu janganlah kamu sedih, janganlah kamu susah karena perkataan mereka. Dari kata khazanah, dari yang zunka, jangan sampai menjadikan dirimu sedih karena perkataan mereka. Inna lahu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan, yusirruna, yang tersimpan di hati kecil mereka, yang mereka anggap mereka untuk rapat-rapat, tapi oleh Allah ketahui semua. Setiap mereka berbicara jahat, Allah selalu menggagalkannya. Bahkan itu dan apa yang mereka nyatakan. Jadi tidak ada yang memang dari Allah. Banyak disembunyikan maupun yang dinyatakan. Awalam yarau insanu anna khalaqnahu min nutfah.
Tidakkah manusia itu menyadari, tidak memperhatikan bahwa Allah menciptakannya dari nutfah. Yang mencipta manusia itu Allah bangun untuk segalanya, nggak usah dirahasiakan. Mau yang seperti apa pun Allah pasti maha mengetahui. Maka di situ Haidar Mubi, maka tiba-tiba dia menjadi penantang yang nyata Mubi. Padahal semua itu dari air nutfah, nggak ada apa-apanya. Baru sudah tumbuh besar, umur sudah 25 tahun, 30 tahun, sempurna, ini tuh hebat sekali Allah menciptakan. Malah jadi apa? Khosi Mubi, penentang Allah yang nyata. Padahal dulu nggak ada kekuatan apa-apa. Bagaimana kata amanasya Allah, dan Allah dan dia membuat perubahan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ya, manasya Allah, lupa dari asal usul kejadian manusia. Kalau manusia itu berwajaroni. Nah, coba siapa yang dapat menunjukkan tulang belulang yang telah hancur runtuh ini? Nah, coba mereka sampai ngecek itu, malah sudah idoman wajaromi wis hancur runtuh kuantas semua seperti ini gitu. Kul yuhyi alladzi ansana awal-awal, katakan pada mereka bahwa Allah lah yang akan menghidupkan, yang Allah itu yang menciptakan pertama mereka, menciptakan dari awal manusia. Allah yang menciptakan, Allah yang melakukan wa bikulli khalqin alim, dan bahwa sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas seluruh makhluknya. Khalqin alim, khalqin ciptaan makhluk, alim Allah maha mengetahui. Bikulli khalqin, dari setiap yang Allah ciptakan, setiap makhluk, alim Allah maha mengetahui. Kita baca ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakum minas sajar. Alladzi ja'ala lakum minas sajar. Minas sajaril akhdari naro. Minas sajaril akhdari naro. Fa idza antum minhu tuqidun. Fa idza antum minhu tuqidun. Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal ardh. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ardh. Biqadirin ala an yakhluqa mithlakum. Biqadirin ala an yakhluqa mithlakum. Bala wa huwa al-khallaqul alim. Bala wa huwa al-khalaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alladzi khalaqakum minas sajaril akhdari naro. Tuhan yang menciptakan untuk kamu api dari kayu yang hijau. Angkor, naro api, sacar pohon. Allah yang menjadikan untuk kamu itu berasal menjadikan api dari kayu yang hijau. Baik itu itu. Tiba-tiba kamu nyalakan api itu dari kayu itu.
sebelum ditemukan alat-alat yang untuk seperti korek api semacam itu, kalau bikin api itu dari batu yang digesekkan atau dari kayu-kayu. Kalau itu di terus sampai bikin gesek itu, nanti lama panas dia jadi api. Pernah terjadi kan ketika di hutan itu terjadi gesekan antara pohon-pohon itu yang terus jadi panas, kemudian ada daun yang kering-kering, kemudian menimbulkan percek api. Ya ini sudah ada di Quran sejak dulu kalau seperti itu. Nah, jadi Tuhan tidak tahu apa yang sudah tahu mereka. Apa yang saya tadi mengatakan sama di kota. Sebab Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan berkuasa menciptakan kembali seperti mereka. Ya. Biqadirin ala ayyah al-qawmithlah. Tidak dapat memperhatikan bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi. Allah Tuhan kuasa menciptakan lagi dari awalnya. Kalau khalaqul alim, dan Dia Allah yang Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an, sesungguhnya amruhu Allah jika memerintahkan atau apabila Allah punya kemauan idza arada jika syai'an suatu ayakula lahu, Allah tinggal berfirman kun fayakun, jadi maka pasti jadi, maka jadilah. Tidak perlu lama-lama seperti kita. Subhanalladzi biyadihi, maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan, ya, malakutu kekuasaan, kerajaan, kulisain segala sesuatu, wajiblah itu jauh, dan hanya kepada Allah semata semuanya dikembalikan. Jadi surat Yasin itu isinya ternyata mengenai keesaan Allah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha mengatur segalanya. Ya, itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka dari awal surat itu betapa pentingnya supaya semua orang fokus, maka digunakan huruf hijaiyah, huruf iya dan sin. Yang berikutnya demikian padat, demikian penting isinya sampai ke akhir surat ini. Makanya kalau bisa jangan hanya membaca ayatnya, tetapi harus juga dipahami maknanya, artinya. Maka kalau misalnya dalam Quran ditengok-tengok juga terjemahan yang di sebelahnya, supaya kita paham maksudnya, supaya dia mengerti isinya. Karena semula Quran itu diturunkan pada Nabi, para sahabat itu untuk merubah cara hidup, mulai dari menanamkan keyakinan. Mulai di Nusantara dari abad ke-16-17, Quran hanya sebagai bacaan, cuma dibaca saja. Terus kalau dijauhkan orangnya dari kitab sucinya. Kalau sekedar untuk musyawarah, motivasi semua. Kalau sekedar untuk lomba baca, ya semua. Tapi jangan sampai memahami dan mengamalkan isinya. Itu sekian ratus tahun. Maka mari sama-sama kita sadari, harus kita pahami maknanya supaya kita mengambil makhluk katanya. Insya Allah besok pagi kita awali surat As-Saffat, surat ke-37. Ini ayatnya pendek-pendek, ya luar biasa isinya. Mudah-mudahan nanti lebih lancar karena sudah banyak kata-kata yang terulang. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Bapak Ibu yang nanti malam untuk kajian tempatnya di Al-Barak, di Masjid Al-Barak. Oke, kita kirim bersama dengan kata-kata Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.